Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini sorry suara agak serak-serak basah. Maklum Pontianak lagi panas dingin ya. Dan kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial. Pengusaha muda Pontianak. Mungkin beberapa dari Anda sudah kenal sama beliau ini. Nah, siapakah dia? Nah, hadir bersama saya Bang Primansa. Ya. Saya manggilnya tak sedap kalau Primansa. Prima Emon ya. Manggilnya Emon. Ya? Betul. Ya. Gimana kabar Emon? Sangat baik, Bang. Balik umroh nih. Sehat gitu ya. Sehat ya. Jadi Bang Emon nih owner dari Optik Pontianak Group. Oh, udah grup sekarang. Optik Pontianak ada optik lain, jadi kita bilang Optik Pontianak Group. Oke. Optik Pontianak. Nah, buat yang sering mungkin bikin kacamata, nah mungkin udah kenal dengan Optik Pontianak. Nah, kita akan kulik sedikit bagaimana cerita panjang sebenarnya, karena saya juga langganan di Optik Pontianak dari tahun berapa ya? Dari saya belum buka optik kayak dari 15 dari jualan kacamata pakai koper. Dari keliling-keliling 15-16 tahun lalu ya. Oke, 15-16 tahun. Oh, luar biasa ya. Oke. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih Bang Emon. Kan awalnya kenapa kemudian memilih nih kan bisnis, entah mungkin punya riwayat atau gimana, kenapa kemudian riwayat medis atau riwayat apa nih? Ya enggak tahu lah. entah mungkin punya keluarga atau apa kan. Tapi kan yang jelas kalau saya kenal Bang Emon ini kan pengusaha tulen lah. Ya, semuanya dijadikan duit gitu ya. Dijadikan duit kan. Pokoknya kita udah kenal lah dari dulu kan. Nah, tapi kemudian kenapa milih fokus di Optik Pontianak gitu? Atau di bisnis optik? Oke, sebelumnya terima kasih udah lihat kamera mana? Ini. Oke. Sebelumnya makasih udah diundang di obrolan kota kita ya sama Bang Fahrul. Jadi untuk abang kakak di rumah nih, sebenarnya kita kenal udah lama ya. Dari saya masih SMA. Sebenarnya bukan SMA ya, dari saya kecil tuh sebenarnya dari SD kita udah sering ketemu tapi belum kenal nama karena saya usahanya di sekeliling tempat Bang Fahrul juga. Jadi waktu kecil itu, jadi kalau Bang Fahrul nanya riwayat kenapa jadi pengusaha, bukan riwayat kesehatan ya, riwayat jadi pengusaha. Bukan riwayat medis, tapi riwayat kenapa jadi pengusaha. Jadi awalnya itu memang orang tua saya itu entrepreneur, tapi dalam skala kecil lah, kayak UMKM dan lain-lain. Kita jualan kue. UMKM kata kerennya lah ya, lebih tepatnya jualan kue keliling lah. Jadi dari umur 4 tahun itu saya udah terbiasa untuk jualan kue, barang dagangan, termasuk ya nawarin kue ke tempat Bang Fahrul waktu saya kecil. Mungkin belum kenal pada saat itu, tapi saya udah nawarin keliling-keliling di sekitaran tempat tinggal saya sampai saya SMA. Kebetulan kita kenal dari SMA ya. Dari SMA sudah kenal sama beliau. Kemudian itu semua saya kerjakan, yang penting dapat uang. Dari jual kue, jual apa aja lah, saya jual souvenir, jual aksesoris. Yang penting saya dapat duit, dapat duit buat biaya sekolah, buat makan dan lain-lain. Oke. Tamat SMA, kemudian kan kalau kebetulan saya pengen melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi pada saat itu satu dan lain hal, lebih tepatnya ekonomi lah, masalah ekonomi. Untuk sementara waktu saya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Awalnya sedih sih ya, wajar ya. Tamat SMA, lihat teman-teman yang lain, lihat adiknya Bang Fahrul, Farah kuliah atau teman-teman yang lain sangkatan. Kita kan pengen sebenarnya dibilang punya kemampuan untuk belajar. Kebetulan memang ada, otak nggak bodoh-bodoh amat gitu lah ya. Ya kan, seneng belajar ya. Suka nak merendah. Jadi pengen kuliah, tapi karena ya tadilah faktor ekonomi, saya memutuskan untuk cari uang dulu baru kuliah. Kemudian ngelamar lah di banyak tempat. Di sawit saya pernah, tial rokok saya pernah. Pekerjaannya tuh? Iya, semua dirasain. Di salah satu bank pernah. Kemudian yang penting dapat duit lah. Nah, kemudian
Ternyata terakhir saya kerja di salah satu optik, optik nasional lah, yang harus daftar di situ. Nanti kita trainingnya di pusat dan kerjanya memang di Jakarta pada saat itu. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2005 sampai 2008 itu saya kerja di optik itu. Nah, kerja di optik juga saya serabutan juga kerja di tempat lain. Yang penting satu hari itu saya bisa 2 sampai 3 tempat saya kerjain, serabutan semuanya. Yang penting dapat duit ya. Pada saat itu ngumpulin uang yang memang buat keperluan pribadi. Buat umroh pada saat itu saya kalau teman-teman pada saat itu pengennya beli motor, beli mobil, dan saya pengennya nabung aja dulu buat umroh nih gitu kan. Dan umroh dan lain-lain itu jadi skala prioritas. Nah, kemudian sudah terkumpul lah uang selama 3 tahun nih. Nah, dari situ baru saya memutuskan untuk kuliah di bidang optik sebagai refraksionis. Nah, sambil kuliah itulah saya mulai buka optik sekitar 14-15 tahun yang lalu. Jadi kuliah sambil buka. Jadi bolak-balik Pontianak Jakarta, Pontianak Jakarta, Pontianak Jakarta untuk kuliah sambil buka optik. Sambil jualan ya? Ya, sambil keliling-keliling, nawarin kacamata ke Bang Farul, ke Bang Farul sekeluarga ya, ada Farah, ada orang tuanya beliau juga. Jadi semuanya saya kenal, saya tawarin aja kan. Jadi gak gengsi. Jadi awalnya pakai koper pakai koper. Jadi zaman dulu itu kan memang sosial media nggak sekencang sekarang ya. Zaman dulu paling ada Facebook, tapi juga bukan sebagai sarana promosi dulu. Paling buat ya mantau-mantau kehidupan orang lah ya, bukan buat dagang. Jadi tuh jadi kita door to door nih, bawa pakai koper, nawarin satu proses lah itu. Kalau zaman sekarang kita promosi bisa ada YouTube, ada sosial media lain yang buat kita promosi, jadi lebih mudah lah sebenarnya. Jadi pas tahu Emon buka apa? Bang, aku buka kios nih. Ya dulu tuh kiosnya tuh ya pada saat itu aja kita buka kios tuh kayak kata orang lain itu suka sekali ya. Kiosnya tuh cuman kalau Bang Farul tahu itu kan cuma 2x3. Kalau udah ada 3 customer aja udah susah gerak kan. Betul. Tapi itu kayak kebanggaan tersendiri kita buka dari kecil, dari kios kecil yang alhamdulillah berkembang. Nah, emang zaman dulu tuh belum banyak, Mon. Iya, belum banyak yang memang belum banyak. Masih bisa dihitung lah. Dan dia tidak, maksudnya pun lokasinya bukan kayak kalau Emon kan kemarin bukanya di Pancasila ya, seingat abang ya. Nah, kalau yang lain itu kan di pasar, jauh kan. Yang area situ kebetulan memang nggak ada. Iya kan? Habis itu konsep optiknya juga, kalau dulu kan optik emang konvensional banget. Kalau saya tuh walaupun bukanya 15 tahun yang lalu tuh emang konsepnya tuh udah kayak kekinian lah galeri, karena kita dapat pengetahuan dari optik yang saya pernah kerja sebelumnya. Oh, berarti sebelumnya di Jakarta berarti ya? Iya, masukin lamaran di Pontianak, training dan penempatan di Jakarta berapa tahun, habis itu pulang lagi ke Pontianak. Oh, jadi dari pengalaman itulah kemudian ya benar. Jadi bekal untuk bisa bisnis di optik ya? Iya. Sekarang cabangnya udah berapa? Cabangnya alhamdulillah ada beberapa. Ada beberapa ya. Jadi ada banyak tuh beberapa ada beberapa cabang lah di Kalimantan Barat, Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya. Nah, ini kan panjang nih, Mon. Hampir 14 sampai 15 tahun. Nah, tentu enggak mudah kan jalan itu semua. Nah, apa suka duka lika-liku perjalanan yang mungkin bisa Emon share ke kawan-kawan? Karena kan orang kadang melihat Emon hari ini gitu kan. Ini yang udah Emon capai gitu loh. Nah, tapi kan mungkin banyak orang yang enggak tahu juga bagaimana kita membangun itu semua dan sampai di titik ini gitu. Jadi saya tuh tipikal orang yang nggak gengsian sih. Sama siapapun saya kenal, saya dekat, fokus juga. Karena pada saat buka optik sebenarnya saya buka berapa usaha. Saya pernah buka factory outlet kayak butik gitu, buka toko tas, buka busana muslim, pakaian anak, buka toko parfum, buka apa aja, buka dekor. Jadi semuanya saya coba buka lah ya. Tapi yang membuat saya nyaman karena sesuai dengan latar belakang pendidikan ya memang optik. Usaha lain ada tapi yang kita fokus memang optik. Lika-liku sebenarnya tantangan itu sebenarnya lebih di 3 sampai 5 tahun pertama sih. Saya rasa pengusaha itu sama. Apalagi saya yang membasic keluarganya itu dapat dikatakan sederhana atau bahasa kerennya miskin lah ya gitu ya. Biasa-biasa aja lah gitu ya. Yang memang kalau membuat modal usaha itu kita harus
cari sendiri, betul kan? Bukan atau Misalnya nanti anak saya, alhamdulillah nanti kalau anak saya buka dia tinggal mengembangkan atau meneruskan. Kita sebagai generasi pertama sebenarnya tidak bisa menyalahkan juga sih sebenarnya. Keluarga yang mungkin orang tuanya sukses, dari generasi ke generasi kan turun menurun, tapi kan pasti ada generasi pertama yang memulai nih. Mungkin di keluarga saya ya alhamdulillah saya, nanti anak tinggal mengembangkan, cucu tinggal meneruskan dan lain-lain. Nah, kita sebagai generasi pertama itu pasti sangat banyak tantangannya sih sebenarnya. Kemudian bagaimana cara biar barang kita dikenal atau usaha kita dikenal di masyarakat luas itu kan susah ya. Pada saat itu ya, sosial media juga tidak sekencang sekarang. Kita harus door to door. Kalau ketemu orang tuh biasanya di motor saya itu tetap ada kacamata, tetap ada katalog softline, tetap ada apa. Jadi ketemu siapapun belilah. Yang awalnya orang kasihan mungkin ya pada saat itu ya, awalnya ngelihat kualitas produknya bagus ya, jadi ketagihan beli sampai sekarang, termasuk Bang Fahrul kan. Jadi kita fokus aja sih, fokus, konsisten. Saya rasa jika kita baik, niatnya baik, realisasikan aja dengan cara yang baik, hasil yang didapat itu pasti baik. Jadi saya rasakan sih sekarang tuh. Oke. Nah, kalau boleh cerita mungkin sebelum sampai ke titik inilah, pernah nggak sampai titik terendah sekali yang kemudian membuat Bang Emon rasanya kayak pengen nyerah gitu? Saya itu tipikal orang yang kalau ingin melakukan sesuatu tuh harus bisa gimana caranya. Oke. Nah, saya pikir usaha yang saya lakukan sekarang itu tidak sesulit hidup saya sebelum-sebelumnya. Mungkin karena dari kecil itu saya udah ya balik lagi lahir. Kalau waktu kecil tuh maaf kata saya tuh ngerasa hidup saya tuh tersiksa sekali. Di saat saya mau makan Indomie aja gitu, kita harus kerja jualan kue. Di saat mau bekal sekolah saya harus jualan kue dulu keliling. Itu dari SD ya, dari umur 4 tahun sampai SMA. Di saat saya mau bekal SMA, saya harus titip bawa kue ke sekolah. Adik Bang Fahrul tahu ya. Jadi harus bawa barang dagangan nih. Pada saat itu ada gulung, ada doko-doko, ada klepon, dan yang pada saat itu saya juga bisa buat bantu orang tua. Jadi kalau dibilang apa tantangannya? Tantangan itu sebelum saya memulai usaha sebenarnya. Ya, jadi kita sebagai orang tua sebenarnya nanti udah ngajarin anak kita, jangan nanti udah selesai saya kuliah baru kalau mau usaha terjunnya usaha. Sebenarnya proses sebelumnya yang menempa saya seperti ini. Jadi kalau bilang tantangannya apapun yang kita jalan di hidup itu banyak tantangannya sebenarnya. Cuman proses yang sangat berat menurut saya malah dari sebelum saya mulai usaha itu sih. Ketika saya dihadapkan dengan tantangan harus memulai usaha ini, udahlah kita pikir, alah hidup saya dulu lebih susah kok. Masa kayak gini saya nggak bisa. Nah itu sebenarnya memotivasi saya buat berkembang sih. Kalau dibilang momen yang paling susah sebenarnya memang memulai itu susah karena saya nggak ada modal. Yang pertama. Untungnya saya dikelilingi dengan circle yang baik, teman-teman yang baik. Saya dimodali komunikasi yang cukup baik sehingga bisa melakukan pendekatan persuasif dengan siapapun itu. Nah, ya itu kelebihan saya lah saya rasa. Sehingga yang awalnya orang mungkin kasihan nih, jadi beli barangnya bagus, beli jadi customer setia sampai sekarang. Tantangannya dari buka pasti ada tantangan, cari duitnya gimana, modalnya kayak gimana, itu kan pasti kita sebagai entrepreneur mutar kepala kan. Kemudian setahun pertama, jadi mulai saya buka, saya nggak kepikiran juga saya sampai titik sekarang di usia sekarang ya. Kebayang lah ya. Nggak kebayang di usia sekarang saya sudah ya alhamdulillah lah sudah ngerasakan yang apa yang saya mungkin cita-citakan di usia saya 60 tahun nanti. Nah, saya bisa rasakan sekarang. Mungkin ya apapun yang saya pengenkan ya kayak kita cita-citakan tuh udah bisa kita rasakan sekarang. Jadi kalau sekarang mau tanya apa, udah alhamdulillah udah rasakan semua. Semua itu sebenarnya dari kepepet sih. Jadi di saat saya mulai memutuskan untuk kuliah dari tabungan kerja kemarin, kerja dari optik, kerja serabutan menjadi TL rokok, pada saat itu kerja apapun, jualan kue juga saya kerjakan. Di saat saya pengen ke kuliah itu, di tengah kuliah saya hampir putus kuliah. Sebenarnya nggak hanya kuliah sih, waktu SD udahlah nggak ya, karena memang biaya sekolah kecil. SMP mau putus sekolah gara-gara nggak bisa bayar biaya sekolah, padahal pada saat itu SMP negeri kan murah tuh. Nggak bisa bayar, memang nggak bisa bayar, nggak ada uang, orang tua dipanggil, ternyata dari beasiswa ujungnya. SMA dipanggil juga, mungkin SMA 2 kayak mau itu dipanggil sama Bu Bil namanya, Bu Bil ya, ingat kan kita kan, panggil sama Bu Bil, nggak bisa bayar sekolah
ujung-ujung dapat beasiswa. Se ekstrim itulah hidupnya. Begitu juga kuliah. Di saat kuliah di Jakarta, pada situ kuliah nggak mungkin kan orang tua datang karena nggak bisa bayar itu kan. Kuliah. Malah kita pengen hasil kerjaan kita bisa menghidupi orang tua yang di Pontianak pada saat itu. Nah, saya pulanglah tuh bolak-balik. Jadi the power of kepepet sih sebenarnya, benar-benar kepepet. Gimana saya mbein kuliah saya, tapi bisa sambil kerja. Ya, dari situlah saya kepikiran pengen balik waktu libur semester ya. Nah, bukalah itu optik. Jadi sambil kuliah, sambil buka optik bolak-balik. Dari keuntungan itu ternyata bisa nih sampai selesai kuliah. Niatnya itu aja sih sebenarnya. Ternyata mungkin Allah tahu niatnya baik, berjalan. Dimudahkan aja semuanya, dimudahkan semuanya, alhamdulillah. Kemudian semua setiap tahun tuh pasti ada tantangan sih. Tantangan dari karyawan nggak ada karena kita ngurus sendiri kan. Cari karyawan satu. Kemudian banyak sih sebenarnya tantangan. Nama kita kemudian mau digusur karena pelebaran jalan kan sempat ya di Pancasila ya. Kemudian nggak bisa nih, saya harus beli ruko nih, gimana cari duit beli rukonya. Dan titik-titik yang benar-benar tidak hanya saya sih, pengusaha kelas kakap juga ya, apalagi saya masih klaster ini ya, bukan titik terendah, tantangan terberat itu sebenarnya pada awal pandemi kemarin sih. Benar kan? Mungkin semua ada impact-nya sekitar 4 tahun yang lalu ya. Nah, saya usaha udah sekitar 9-10 tahun atau belasan tahun, tiba-tiba ada pandemi yang kita awal biasa aja ya, transaksi seperti biasa, tiba-tiba nggak berbulan atau bertahun nggak ada. Ternyata berdampak juga ya. Semua pasti semua. Gimana orang mau beli kacamata, orang lebih prioritas pengen beli makan dong, pengen tabung. Kita kan nggak tahu kedepannya hidup kita seperti apa ya. Tapi nggak tahu ya gimana cara tangan Tuhan tuh melancarkan semuanya di pada saat itu saya hanya punya 3 optik lah. Punya 3 optik. Di saat pandemi malah kayak di pressure gitu, kayak punya energi lebih dari Tuhan. Saya punya karyawan loh sekarang. Kebetulan saya sudah menikah juga. Saya punya istri, saya punya anak. Kemudian saya punya lumayan banyak karyawan. Saya punya keluarga besar, orang tua yang harus dihidupin. Kayak di pressure nih, gimana caranya? Kita kan nggak tahu pandemi sampai kapan nih. Sebenarnya kapan? Otak tuh kayak mutar beratus-ratus kali mikirnya. Dari situ yang awalnya optiknya hanya segitu, jadi alhamdulillah berkembang banyak, alhamdulillah. Justru pada saat pandemi ya. Iya. Malah pada saat pandemi itu lebih inovatif sih jadinya. Jadi gimana caranya zona aman saya kemarin sebelum pandemi itu kan saya ngerasa aman-aman aja sih, karena saya tipikal orang yang memang tidak konsumtif juga. Biasa-biasa aja lah kan. Nah, saya pikir itu lebih membuat kita nyaman dan cukup lah gitu kan. Tapi ternyata di saat pandemi itu mengingatkan sih, kita harus punya tabungan, kita harus punya plan yang baik untuk depannya. Kita kan nggak tahu ternyata nanti ada pandemi lain, kita nggak tahu nanti ternyata ada musibah lain yang kita harus prepare atau aware dari sekarang. Nah, dari situ ya digenjot lah kayak berkali-kali lipat gimana caranya sebelum kondisi saya tidak baik. Kita kan pasti ada masanya, ada kurang baik atau kondisi tidak baik, kurang sehat lah istilahnya. Saya harus memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri, gimana caranya. Alhamdulillah bisa berkembang kayak sekarang. Ya maksudnya sekarang kan dengan kondisi yang masih ya ibaratnya stamina masih kuat, fisik masih mendukung. Nah, inilah kesempatan untuk kemudian membangun itu ya semuanya. Dahsyat sekali ya, perjalanannya nggak mudah ya. Panjang. Semua pengusaha yang dapat dikatakan generasi pertama ya, tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan generasi kedua, tiga, dan anak-anak saya juga nanti pasti ada tantangan, tapi tantangannya pasti jelas beda. Nah, sebagai generasi pertama itu saya rasa tantangannya itu berkali-kali lipat sih. Ya ibaratnya kan kalau kita mendirikan pondasinya. Ya kan, kalau pondasinya ringkih, nggak kuat, ya bangunannya juga nggak akan kokoh ya sampai kapanpun. Luar biasa. Ya, saya mungkin jadi saksi hidup sih. Dari kios kecil, dua kali tiga, benar-benar kecil ya. Jalannya juga pada saat itu pakai kayu gitu kan. Jalannya juga kecil, buat pelangnya juga ya pakai spanduk-spanduk biasa, tapi ya terus pindah lagi ke sebelah, udah mulai agak besar, terus baru pindah ke Pancasila, ke depan ya kan. Nah, setelah itu baru beli ruko ya. Jadi tidak ada yang instan sih.
makanya saya pengen undang Bang Emon. Nah, Saya pengen Emon cerita tentang banyak hal lah, karena perjalanan itu kan tidak mudah ya, tidak mudah, dan mungkin banyak diantara warga kota atau yang nonton mungkin sedang dalam proses itu, Mon. Ya benar-benar. Sebenarnya ya, kan? Sering sih biasa kita sharing-sharing sama teman. Kebetulan saya ada ngumpul nih sebulan sekali sama rekan sama entrepreneur, kita lebih sharing sih, sharing yang gimana caranya kita bisa berkembang. Betul. Satu sama lain, circle-nya sama, yang alhamdulillah sekarang udah bisa bertahan sekitar 5-6 tahun sih. Kita langsung saling support satu sama lain, saling mempromosikan satu sama lain, karena sekarang zamannya kan udah sosial media ya. Betul. Mau nggak mau kita harus buat circle yang memang satu frekuensi, gimana kita bisa mempromosikan usaha kita satu sama lain. Ya bisa kolaps ya. Bisa kolaps. Bukan kemudian saling walaupun usahanya sama, walaupun ya rezeki itu udah diatur sama Tuhan. Oke, Optik Pontianak. Nah, dengan segala macam perjalanan, kemudian lika-likunya, dengan jumlah cabangnya udah di mana-mana. Terus karyawannya sekarang mungkin udah berapa ya? Puluhan, ribuan? Gitu-gitulah. Ratusan kali ya. Itulah. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Artinya kan sudah banyak orang yang kemudian menyandarkan hidupnya di Optik Pontianak ya. Dan itu kan pasti ya, dari sisi kebaikan tentu itu banyak sekali kebaikannya. Apalagi kemudian orang dapat hidup dari situ kan udah luar biasa ya. Nah, selain itu apa lagi yang pengen Emon capai sebenarnya? Apa udah stop sampai di sini? Sebenarnya itu balik lagi ya. Kalau ngomongin berapa jumlah karyawan pasti ada keluarga lagi, punya anak lagi dan lain-lain ya. Sebenarnya itu nggak pernah kepikiran sih sejauh ini untuk di titik sejauh ini. Saya tuh hanya doa sih. Saya selalu doa kalau sama Tuhan tuh bilang kayak gini, beri yang terbaik untuk hidup saya menurut Allah atau menurut Tuhan. Kadang-kadang yang baik menurut saya juga belum tentu baik di mata Allah ya. Jadi saya rasa apa yang Allah kasih ke saya sekarang itu sebenarnya semua cuma titipan sih. Saya harus sadar diri kalau apa yang saya dapat ini bukan punya saya sendiri gitu Pak. Ada keluarga inti saya, punya istri saya, punya anak saya, punya orang tua, punya karyawan yang alhamdulillah jumlahnya. Jadi kita jadi pribadi yang bermanfaat, itu yang penting. Selama kita masih hidup di dunia, kita tidak tahu ya besok lusa umur kita tidak ada yang tahu, apalagi zaman pandemi kayak sekarang. Kita jadi orang yang bermanfaat lah untuk circle kita. Tidak hanya karyawan kita ya, mungkin sahabat kita, teman kita, circle yang udah kita bentuk itu penting. Kalau ditanya pengen apa lagi? Ya ada mimpi yang belum tercapai. Untuk saat ini ya kita tidak tahu nanti kedepannya berubah. Untuk saat ini sih apa yang saya pengen alhamdulillah udah terrealisasikan semua. Alhamdulillah. Saya tipikal orang yang bukan yang terlalu saya harus ini nih, harus ini. Ya. Maksudnya yang punya target kayak gini. Enggak. Saya yang pertama tuh yang awal buka usaha yang penting saya bisa makan, saya bisa biaya hidup keluarga saya dan lain-lain. Setelah buka usaha berkembang dan lain-lain. Awalnya saya ceritakan tuh ya. Pertama saya pengen buka usaha dan lain-lain tuh nabung sebenarnya buat kuliah dan umroh. Nah, pada saat umroh pertama saya bilang nih minta sama Allah, ini mintanya spesifik pada saat itu ya. Kalau sekarang diminta apa? Saya minta hidup tenang ya lah, damai lah, lebih sadar diri ya lah. Kalau kalau target kita kaya parameter orang itu kan beda-beda. Kalau saya ngerasa udah cukup ini ya udah kaya versi saya. Saya enggak terlalu ambisius juga. Jadi kalau umroh pertama itu saya waktu SMA saya mimpi, mungkin saya cerita-cerita ke teman. Kalau saya mimpinya cium Ka'bah ya, habis mimpi saya bangun kayak benar-benar cium Ka'bah gitu. Cium Ka'bah saya nangis. Nah, setelah itu saya selalu orientasi itu kalau dapat duit saya pengen umroh dulu lah. Selain kuliah tadi ya menyelesaikan ya. Nah, pada saat itu saya pengen umroh tapi orang tua saya malah belum umroh karena memang kondisi keuangan kan. Nah, gimana caranya Allah tuh lancarkan malah saya bisa sekeluarga umroh dari hasil penghasilan saya. Nah, saya doa lagi nih kalau ngomong keinginan kan. Pada saat itu banyak sekali keinginan saya. Keinginan kedua, setelah umroh kan pas buka usaha itu tuh ya, buka optik. Saya bisa beli ruko. Saya mintanya spesifik ya, minta spesifik ke Allah, ke tempat-tempat yang menurut kita mustajab lah ya, yang gitu belajar. Saya pengen beli ruko, saya pengen beli rumah, saya pengen punya mobil dan lain-lain.
entah gimana caranya itu tuh saya bisa beli. Oke. Dalam waktu singkat setelah pulang kayak kita dicas energinya gitu kan. Kadang-kadang kan kita ada pada titik terendah, alah kok saya lemah nih. Malas nih mau kerja, malas nih mau cari duit. Nah, parahnya malas nih mau ibadah. Nah, di saat sana kan kita kayak dicas lagi kan. Nah, itu yang saya rasakan. Oh, ya Allah, ketika di sana kalau nih kita berandai-andai ya, ternyata kalau saya di balik umroh ini apa yang saya doakan semua terrealisasikan, saya bakalan pergi lagi. Nah, kayak kecanduan gitu ya. Kalau orang kecanduan maaf kata rokok, ada saya tak ngerokok, mungkin saya kecanduan pengen berangkat terus gitu ya. Oke, kita berangkat aja nih, ternyata dalam waktu singkat. Ya menurut saya yang dari yang nggak ada up sama sekali itu bisa punya semuanya kan, alhamdulillah kan. Pada saat itu yang nggak bisa saya bayangkan gitu kan. Bilang kaget, memang kaget. Oh, saya pergi lagi umroh. Saya doa ya Allah, pada saat itu umroh kedua tuh yang umur cukup lumayan berumur ya, udah 28 gitu ya. Ya Allah, saya pengen nikah nih. Nikah sekali doa di sana. Doanya tuh ya sambil serius, antara serius sama ya wajar lah kita bukan bercandain Allah ya, kayak mujuk Allah. Allah kasihlah jodoh, udah cukup belum, udah pantas belum dapat jodoh. Nggak tahu tak lama balik umroh berapa bulan langsung nikah, padahal jodohnya ya pada saat sebelumnya tuh ya kenal tapi nggak dekat gitu Pak. Betul kan? Nah, balik lagi umroh kedua, bilang kalau seandainya memang saya punya istri, saya bakalan umroh lagi ketiga. Tak lama kawin, saya umroh lagi ketiga. Dengan istri. Dengan ya memang usaha yang semakin dilancarkan sama Allah. Jadi doa yang pertama tetap terus direalisasikan sama Allah. Doa kedua direalisasikan. Pergi lagi nih doa ketiga, minta diberikan keturunan yang baik dan lain-lain. Dikasih lagi keturunan. Jadi kalau ditanya pengennya apa, sekarang udahlah pengennya diberi kesehatan, betul kan? Diberikan diingatkan terus kalau apa yang kita lakukan ini salah. Saya pengennya itu sih. Nanti saya lakukan hal ini salah, saya pengen Allah tuh ngasih tahu ini salah loh, harus cepat gitu, biar saya tidak terlena dengan apa yang saya lakukan. Jadi sekarang kalau dipikir apalagi pengen, udah sih saya udah cukup sih, semakin saya tidak terlalu berambisi pengen A B C Z. Allah makin nunjukkan kau harus lakuin ini loh, kau harus lakuin ini loh, kau harus lakuin ini tanpa saya terbebani untuk melakukannya. Jadi itu penting. Justru malah ke sisi apa, ketenangan batinnya itu yang malah itu ketenangan. Iya kan? Apalagi buat kita pengusaha kan, pengusaha itu bukan rata-rata ya. Kalau menurut saya pribadi itu orientasi untuk memikirkan dunia itu sangat besar sih. Iya jelas. Sangat besar. Di saat waktu kita sholat, itu saya pribadi, bukan ngomongkan orang lain. Di saat waktu sholat belum tentu saya bisa on time. Karena mungkin lagi ada kerjaan nih nanti dulu ya. Nah, jadi godaan itu banyak sebenarnya. Nah, yang terpenting gimana caranya kita bisa ya kerjaan baik tapi orientasi untuk memenuhi hal-hal yang bersifat akhirat itu lebih besar. Nah, terakhir ini saya pergi sama istri nih ya. Saya memang kalau pergi itu tipikal yang kalau bisa orang nggak usah tahu. Kalau tahu juga berarti saya udah di Pontianak, atau karyawan saya nggak tahu, keluarga saya juga belum tentu tahu, kecuali memang orang tua ya. Pergi kemanapun tuh kadang-kadang memang kita lebih menikmati kan. Kalau hanya sekedar video dan lain-lain, kita juga nggak postingan pasti udah selesainya baru udah selesai. Pertama pasti nanya lagi di mana, jadi sibuk balas chat orang gitu ya. Jadi saya bilang istri, yuk kita coba, bukan menguji apa yang sudah Allah kasih ke saya ya, lebih kayak yuk kita coba tinggalin usaha nih selama 10 hari umroh gitu lah, atau berapa hari, kita lihat nih omset berapa gitu. Terkadang mungkin pengusaha tahu ketika owner yang nggak ada, biasa kan omset kan jelas beda ya, mungkin karyawan tahu sebenarnya bukan karyawan yang korupsi atau apa, mungkin loyalitas kerjanya berkurang atau lebih gampang untuk kemana-mana atau apa, walaupun ada sistem ya CCTV dan ada, tapi alhamdulillah setelah saya serahkan itu semua ke Allah, omset yang biasanya ya sesuai target lah menurut saya, bisa bahkan lebih besar. Jadi kesini-sini saya udah mikir, kita nggak usah terlalu berlebihan memikirkan apa yang kita pengen kejar gitu. Yang kita lakukan, kita doa aja sama Allah, fokus. Nanti apa yang kita dapat tuh sebenarnya mengikuti sih. Jadi benar sih, kita kejar akhirat, kita kejar menunaikan apa yang disuruh agama kita dengan baik. Nanti dunia itu
ikutin ya. Ngikutin. Ya kalau kita bersyukur kan ya ditambah lah kan. Ya kan? Itu penting sih. Ini pelajaran berharga nih buat warga kota yang muslim ya terutama iya, ya. Yang muslim ya. Jadi ini pengalaman spiritualnya Bang Emon. Ya. Jadi ya kalau tadi Abang lihat berarti kan ya titik baliknya itu tadi umroh itu ya. Sebenarnya ya. Kita tuh kayak handphone kan perlu dicas ya. Kadang-kadang bukan kita meragukan apapun itu tentang agama kita, tapi terkadang kita tuh lalai, Bang. Kayak kita mau sholat, kita lalai. Padahal kalau kita di sana malah orang berlomba-lomba pengen sholat on time, betul kan? Nah, ya kalau bisa setiap tahun kita ke sana, ya alhamdulillah kalau ada rezekinya kan. Di saat kita mulai cas udah lobet nih, ya dicas lagi di sana. Cas udah mau lobet kalau ada rezekinya ya. Tapi menurut saya waktu saya umroh pertama juga ada rezeki kok. Memang harus dipaksakan sih ya, hal-hal kayak gitu. Jadi kalau nih saya ada buat postingan di story IG, teman-teman bilang, "Alah, saya pengen Bang Emon, udah tercerahkan lah, tapi saya enggak punya rezeki atau apa." Kadang kan saya enggak jelaskan panjang lebar, insya Allah ada rezekinya gitu ya. Tapi kalau buat ibadah tuh jangan berpikiran, "Alah, enggak bisa nih," gitu. Insya Allah bisa sih, nanti Allah tuh bisa mudahkan ya hal-hal. Saya pertama umroh ke ketiga pakai Al-Bayat, umroh ke kemarin juga pakai Al-Bayat, bagus Al-Bayat ya. Kebetulan ada ex-banner Al-Bayat ya. Di langsung rekomen ya, konsumennya. Oke, nah berarti kan ya itu perjalanan panjang sekali ya dengar cerita Emon deh ya. Dan ya maksudnya Abang kan udah kenal. Kita udah kenal lama kan. Kita pernah tetanggaan lagi kan, tetanggaan di depan rumah ya. Dan saya pernah beli rumah beliau. Ya alhamdulillah pada saat itu kan kita tetanggaan kan. Dan ya maksudnya sampai sisi-sisi yang itu kan ya enggak semua orang. Karena memang kita memang tidak ada waktu banyak juga menceritakan hal kayak sekarang kan. Paling kalau kita ketemu ya say hi, kabar. Oke. Nah, kalau misalnya buat ya kan banyak nih, mungkin ada banyak orang yang pengen memulai usaha atau ya katakanlah pengen punya bisnis gitu kan. Nah, mungkin apa sih yang harus dilakukan? Ya, tadi mungkin Emon udah sampaikan sedikit, tapi mungkin lebih dalam lagi terkait dengan supaya jangan sampai menyerah nih, karena kan biasanya begitu dia ketemu tembok penghalangnya langsung down kan, nyerah ya kan. Nah, itu apa sih yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang notabene-nya pengen memulai usaha atau bisnis itu? Balik lagi, kita harus tahu latar belakangnya dulu. Kayak kita buat skripsi kan kita ada latar belakangnya tujuannya apa. Yang pertama kita harus tahu latar belakang kita mau buat usaha tuh apa sebenarnya. Nah, kalau saya tadi kan sebenarnya niat buat usaha sebenarnya karena kepepet tadi buat biaya kuliah. Nah, buat biaya kuliah susah dan lain-lain. Kita harus niatnya kita harus tahu dulu buat usaha tuh apa, latar belakangnya apa. Kemudian kita harus fokus. Nah, gimana kita harus fokus? Kita harus tahu ilmunya dulu, betul kan? Jangan sampai kita jadi pengusaha yang istilahnya kita nyebur tapi kita tenggelam. Kayak saya pernah buka di luar optik, saya pernah buka dekor. Sebelum saya buka dekor, walaupun saya nggak punya basic dekor sebelumnya, saya harus lihat nih, sana di YouTube nih cara dekor yang baik gimana sih. Saya harus pelajari. Jadi harus belajar lagi. Harus belajar. Nah, dalam proses belajar itu kan pasti ada trial error, nggak ada yang sempurna sih sebenarnya. Kayak saya buka optik, pada saat itu saya buka optik 2x3 ya menurut saya udah wow gitu, udah keren. Nah, karena mungkin ya ilmu saya cukup sampai di situ. Nah, seiring berjalannya waktu kan saya belajar ternyata optik yang keren tuh yang memang dari displaynya harus bagus, dari penampilan karyawannya harus bagus, dari produknya bagus, pelayanan bagus. Nah, itu ilmu tuh penting sebenarnya. Jadi istilahnya jangan kita kayak kata dalam tempurung berpikiran, oh ilmu saya ini udah cukup nih. Nah, kalau saya sih aus akan ilmu sih, walaupun saya udah punya beberapa optik, saya suka dibanding lah istilahnya dengan optik teman yang di luar. Oh ternyata di luar kayak gini loh, keren loh. Nah, kita jangan cepat berpuas diri loh dengan apa yang udah kita dapatkan. Kita harus belajar terus. Jadi yang pertama niat, yang kedua fokus. Dalam fokus itu kita ada proses pembelajaran dan lain-lain. Kemudian dari sebelumnya itu tetap kita harus kuat doanya sih. Baik doa kita pribadi atau orang tua yang doakan kita atau orang terdekat kita yang doakan kita. Kemudian
Yang terakhir itu kita harus sering-sering silaturahmi sih. Saya kalau saya diundang Bang Farul, kalau saya memang bilang Agi memang nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Nah kalau saya memang bilang bisa, saya kasih tahu jamnya berapa. Nah sering-sering silaturahmi sama siapapun itu. Ketika kita pengen buka usaha, ketika kita lagi ada acara, ketika kita lagi ada musibah, ketika kita ada kematian, karena kita sering silaturahmi dan baik sama orang, tanpa diundang pun istilah kasar orang akan ngunjungin kita. Begitu juga kita kalau buka usaha. Ketika saya buka usaha ya Masya Allah teman-teman saya itu suka kayak ajang silaturahmi buat ngumpul di grand opening itu. Kadang-kadang saya mikirnya, kok kalian tuh senang sih ngumpul di rumah kalau lebaran? Kok kalian tuh senang sih ngumpul di toko saya atau grand opening toko saya padahal saya tanpa bayar gitu. Ya kalau sekarang sana influencer dan lain-lain atau orang mau pakai jasa saya dan istri saya biasanya zaman dulu kan ada fee dan lain-lain. Nah, itu tuh enggak ada sama sekali. Jadi itu kayak oh kok orang tuh baik sih sama saya. Nah, kadang saya nanya ke teman, ya karena emang juga biasa sama orang tuh baik, jadi itu impact balik ke kita gitu Pak. Baik versi mereka ya, kita nggak tahu ya baik menurut mereka. Jadi mereka pun kayak, mon kapan ngumpul di rumah, mon lebaran jangan lupa undang gitu ya. Mon ini, nah orientasi sekarang lebih ke kematian sih. Ketika kita baik sama orang, ketika saya mati nanti ada yang doakan, ada yang solatkan, ada yang ngumpul di rumah. Lebih ke sana sih dah sekarang. Nah itu bekal-bekal yang harus disiapkan kawan-kawan untuk kalau misalnya mau mulai usaha. Kalau modal sendiri, modal apa di modal uang atau modal? Iya modal misalnya kalau ya uang lah yang pasti kan kalau mau mulai usaha kan. Kalau usaha itu pasti tak luput dari modal. Nah saya dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana atau di bawah rata-rata. Pasti modal tantangan terbesar. Biasa teman-teman saya bilang, kok nyaman mon? Dia nggak tahu yang latar belakang keluarga kita sebelumnya gitu nah. Bener. Pasti orang tuanya ini, apalagi orang baru ya. Atau alasan orang, nggak ada modal nih. Iya kan? Jangan kan orang lain, biasa orang terdekat saya kayak keluarga atau kadang nggak bisa nih, nggak ada duit nih. Modal kan orientasinya uang kan. Nggak ada duit nih dan lain-lain. Kayak saya pikir ya sebenarnya, kenapa saya bisa buka usaha? Kenapa saya itu sebenarnya balik ke kita harus memperlakukan orang dengan baik sih. Kita harus banyak doa. Kalau abang nanya modal saya buka optik dari awal tuh gimana? Saya minjam sama kawan. Betul-betul minjam dan tanpa bunga ya. Bro, karena memang baik ya sama siapapun. Berapa orang saya bilang saya minjam dah uang untuk nominalnya segini, boleh dah. Kalau saya bakalan ganti. Nah, komitmen itu penting, kepercayaan orang itu penting. Nggak mungkin orang mau minjamkan duit kalau dia nggak bisa percaya sama kita. Kalau saya tak bisa bayar, saya jadi pembantu di rumah kau pun nggak apa-apa bahasa kasarnya. Jadi ya jaminannya harga diri kita, walaupun menurut saya nominal yang saya pinjam pada saat itu tuh nggak banyak. Saya pertama buka tuh pinjam sama orang nominalnya 9 juta kalau nggak salah pada saat itu ya, 15 tahun itu tuh nggak banyak, hanya buat sewa kios itu 9 juta pada saat itu di Pancasila, dan itu pun kios itu oper sewa dari orang lain. Neruskan gitu ya. Nah pada saat itu kalau produk-produk itu untung saya dikelilingi ya teman kampus yang baik, yang memang udah backgroundnya pengusaha besar lah, mungkin orang tuanya dan lain-lain. Karena kita baik, boleh dah pinjam barangnya, saya tawarkan ke orang. Nanti kalau barang laku, kalau konsinyasi kan tetap kita harus bayar di awal kan. Kalau ini nggak tahu ya, orang tuh baik sama kita. Ya udah saya pinjamkan ya tanpa modal ya itu ya. Saya pinjamkan ya, nanti kalau udah laku bayarlah, nggak apa-apa. Kapan-kapan ya bayarnya. Nah itu menurut saya punya kelebihan itu sih, kelebihan gimana cara pendekatan persuasif ke orang sehingga orang percaya. Nah itu penting, komitmen tuh penting sebenarnya, jujur itu penting. Nah itu sebenarnya saya pelajari ketika saya masih yang jualan kue keliling itu dari 4 tahun sampai SMA. Ketika saya keliling rumah abang jual kue, bang belilah kue. Anak-anak kecil ya pada saat itu ya. Tapi memang tapi itu memang jujur jualan kue buat kehidupan pribadi. Biasa kan kita lihat anak di jalan tengah malam jual kue, kita bingung juga kan. Jadi seandainya sekolahnya jam 7:30, habis sholat subuh tuh saya udah keliling-keliling pakai baju sekolah. Jadi dari kecil itu kayak udah terdidik lah, bukan hanya pendidikan resmi, terdidik untuk gimana cara dekatin orang dengan karakter ini, gimana cara dekatin customer dengan karakter ini, gimana cara pendekatan persuasif orang ke karakter ini. Ya kita jadi lebih nyambung ngomongnya. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita harus pegang komitmen sih. Kalau kita bilang oke, kalau enggak, kalau enggak bisa gitu. Nah itu penting.
selain memang jujur itu udah harus penting sih dalam usaha. Kalau nggak jujur nggak bisa berkembang sih. Ya, jadi attitude ya, itu yang kemudian penting. Membuat orang melihat, oh Emon nih, ya maksudnya bukan, ya memang pantas lah kemudian sampai pada titik ini gitu loh. Ya, biasa perjalanan. Ya menarik. Mudah-mudahan nanti warga kota yang nonton banyak ya terinspirasi lah dengan perjalanannya. Sebenarnya ya Bang Emon. Semua orang menurut saya itu punya kesempatan yang sama sih. Tinggal kita lihat latar belakang dia pengen berkembang tuh apa sebenarnya. Dan momentum itu penting sih juga. Ya kan, karena ya kalau kita lihat tadi momen-momen itu yang kemudian membuat kita kan, lebih membuat Emon kemudian menjadi diri Emon hari ini kan betul. Gitu. Kalau momen itu enggak pernah ada, iya kan? Enggak bisa. Mungkin enggak akan ada. Waktu kecil nih, kadang-kadang gitu. dari SD, saya sebenarnya komplainnya sama bukan hanya diri saya, bukan hanya keluarga saya, komplainnya tuh ke Tuhan. Kok saya kayak gini sih? Kok teman-teman saya enggak SD kan kita enggak ngerti kan? Iya. Pergi ke SMP, kok saya masih jualan kue? Kok teman saya ya santai-santai pergi sekolah bisa pakai sepeda, saya harus jalan kaki lumayan jauh dari rumah. Bayar sekolah juga suka ditagi-tagi gara-gara tak bisa bayar kan, kasihan gitu. Padahal bayar sekolah murah. SMA juga kayak gitu, ketika teman-teman sudah punya handphone, ketika teman-teman sudah punya komputer, laptop, saya pakai, jujur ya, saya kalau pakai komputer itu nggak bisa kekurangan saya itu. Saya tidak, kalau handphone oke lah, tapi kalau laptop, komputer dan lain-lain saya bisa pakai, tapi tidak lancar, expert gitu ya, tidak expert. Nah di saat teman saya punya komputer, laptop dan saya tidak ada gitu. Nah kadang-kadang komplainnya ke keluarga, gimana kita mau komplain, memang ada kondisinya kayak gitu. Ke diri sendiri kita mau komplain apa ya, harus nerima nasib. Ke Allah ya mungkin karena saya banyak komplainnya ke Allah ngasih tahu nih, kau harusnya gini ya, kau harus gini. Sekarang yang dulunya komplain, sekarang tinggal doa, makasih. Jadi banyak bersyukur banyak bersyukur. Tinggal bersyukur ya. Yang awalnya komplain, Allah kok saya gini sih ya. Ya dengan polos-polos saya kok saya harus kayak gini sih, kok saya kayak gini sih. Di saat orang bekal SMA 5.000, saya bekal 500, minta jamin lagi sama kawan. Jadi itu seninya sih, biasa ngomong sama istri, ngomong sama anak. Habis itu tadi ketemu teman SMA juga sebelum sini, Emon nih nada waktu SMA nih suka nak kayak kita, memang bekal 500 kan. Kita jual kue ke dia harga seandainya 100 rupiah, ada bayar 100 rupiah, ada apa kita tambahan ya. Tapi itu seninya sih, jadi nanti bisa diceritakan ke anak-anak, ke yang lain. Dan justru itulah yang kemudian membentuk kita hari ini kan, yang mungkin banyak orang menganggap bahwa masa kecilnya atau masa lalunya itu ya berlalu begitu saja. Nah coba sekarang kemudian kita lihat gitu kan, jadi ternyata mungkin kita hari ini adalah apa yang sudah kita lewati dari masa lalu. Menarik banget Emon ya, banyak sekali inspirasinya. Oke, ini panjang lebar kita udah. Kalau dari stop kita nanti tidak selesai. Yang jelas makasih banyak sudah mau datang di obrolan kota kita dan mau sharing berbagi tentang pengalaman pribadi ya. Bukan hanya bisnis lagi, pengalaman pribadi jadi. Oke. Yang jelas kan yang baik-baik kan kenapa tidak kita bagi ya kan? Siapa tahu banyak. Itu tadi yang Abang bilang, mungkin hari ini kita tidak tahu loh. Iya benar. Ya kan? Yang nonton video ini yang mungkin hari ini sedang berada di titik yang tidak pernah dibayangkan, yang dia mungkin butuh sesuatu yang kemudian membuat dia bisa bangkit lagi. Nah itu kan kita tidak tahu Mon. Ya kan, mudah-mudahan apa yang Emon sampaikan itu kan jadi inspirasi buat mereka bangkit lagi gitu loh. Oke, sekali lagi makasih banyak Mon udah mau hadir. Sukses buat Optik Pontianak. Sukses juga buat Abang dan usaha-usaha dan kerjaannya. Amin ya. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi nanti ya. Oke, warga kota, itu tadi obrolan kota kita dengan Bang Primansa atau Bang Emon, owner dari Optik Pontianak. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Farul pamit. Dadah.